Selamat pagi. Kali ini saya akan mereview buku tentang karya karangan tentang Mark Manson, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Buku ini terdapat di New York Times, ya, Global and Mail. Siapakah Mark Manson? Mark Manson itu adalah blogger terkenal, kenamanya dengan berjuta-juta bermanca. Ia tinggal di New York. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat ini sangat terkenal, ya, bukunya sampai masuk ke New York Times. Jadi buku ini kan menjelaskan tentang seni untuk kita bersikap bodoh amat. Jadi kelebihan buku ini mengajar kita itu cara bersikap bodoh amat dengan hal yang positif pokoknya. Novel ini sangat menginspirasi orang-orang untuk mewakili generasi dengan lebih baik dan berhenti memaksakan diri untuk menjadi positif di setiap saat. Sangat bagus. Bahasanya ini mudah dicerna dan bahasanya menggunakan bahasa zaman sekarang dan baku. Kekurangannya ini cuma satu sih. Ini tentang kekurangannya ini bahasanya ini 17 tahun ke atas, ya. No, ratingnya umur 17 tahun ke atas. Ya. Kekurangannya ini pembaca ini khusus umur 17 tahun ke atas. Udah, ya. Kali ini saya akan mereview menjelaskan tentang puisi karya Chahril Anwar. Yang pertama ini penghidupan. Penghidupan ini tentang ya, ini puisi penghidupan itu memiliki makna. Artinya ini, apa benar yang dicari hanya uang? Adakah yang dilupakan? Seharusnya kita itu mencari kebahagiaan waktu. Setiap definisi orang itu berbeda-beda. Dengan puisi ini, karya Chahril Anwar ini penghidupan. Berarti kita tidak punya apapun yang dibangun hanya dengan ambisi tanpa cinta akan sia-sia. Berarti kita mencari uang demi hal hedoisme kita sendiri tanpa memikirkan ambisi, tanpa memikirkan cinta. Tanpa cinta kita akan sia-sia. Nah, arti hingga hancur remuk redam ini artinya kita berusaha sekuat tenaga mengumpulkan pundi-pundi uang, tapi banyak hal yang dilakukan, hampir semuanya hancur remuk redam. Ya, sepertinya artinya itu berusaha sekuat tenaga mengumpulkan pundi-pundi uang, tetapi tidak mempedulikan hal-hal yang kecil. Yang kedua, kekurangan kelebihan bahasa ini adalah bahasanya menggunakan bahasa baku era-era tahun 40-an. Bahasa ini masih bahasa terkait dengan banyak peraturannya. Kekurangan ini bahasanya masih menggunakan bahasa zaman dahulu, zaman era 1940-an. Untuk mengertikan bahasa ini mudah sih, tetapi harus dimaknai dengan hati. Yang kedua, karya Chahril Anwar tentang Pangeran Diponegoro. Ini menceritakan perjuangan Pangeran Diponegoro tentang mengingat pahlawan ini tidak bisa lepas dari ingatan kita. Itu Pangeran Ponorogo itu gagah, itu menggambarkan itu pahlawannya gagahnya sang pahlawan yang tak gentar dengan pedang di kanan dan keris di kiri. Jadi ini menceritakan
atau menggambarkan itu perjuangan Pangeran Diponegoro itu semasa perjuangan itu melawan penjajahan Belanda untuk mengusir serdadu Belanda dari Indonesia. Kelebihan puisi ini itu sangat mencerminkan itu sosok Pangeran Diponegoro itu sangat pemberani, kuat, dan tidak takut dengan penjajah. Tapi semangatnya itu menginspirasi pemuda-pemudi untuk memperjuangkan Ibu Pertiwi. Ini sepertinya memberi pesan untuk kita tetap berjuang untuk melawan penjajahan itu sendiri. Nah, tanpa pahlawan Diponegoro, Belanda itu tidak bisa kabur dari Indonesia dan tidak bisa menginspirasi semua masyarakat Indonesia. Dengan ini, Pangeran Diponegoro itu menginspirasi para pemuda-pemudi Indonesia itu berjuang untuk mengusir penjajahan Belanda. Ya, yang ketiga puisi tunggu. Diponegoro itu kelebihan bahasanya itu mencerminkan. Yang kekurangan itu bahasanya masih sama. Bahasa baku masih terikat peraturan dan sangat menggunakan bahasa sastra. Bahasa yang susah dipahami tetapi harus dipahami juga. Yang kedua, yang ketiga ini Suara Malam. Suara Malam ini seperti kegalauan Chairil Anwar itu sedang bergalau pada malam hari. Kenapa pada malam hari itu menjadi waktu yang tepat untuk merenung tentang dunia yang penuh badai dan topan, baik definisi secara harfiah ataupun tidak. Sebagai manusia seharusnya kita lebih sensitif pada masalah sosial, alam, politik, dan lainnya. Karena kehidupan yang diberikan oleh Tuhan bukan tentang keberhasilan satu individu, tetapi keberhasilan masyarakat. Dan hal itu bisa dilakukan jika semua elemen mau membangun negeri ini bersama-sama. Jadi kegalauan Chairil itu merenungkan dirinya tentang masalah sosial, alam, politik, dan lainnya. Ini terjadi karena puisi ini sangat mencerminkan suatu kehidupan bangsa pada era zaman sekarang, di mana semua orangnya itu tidak mempedulikan atau tidak lebih sensitif atau tidak peka terhadap masalah sosial, alam, politik, dan lainnya. Mereka itu terlalu mementingkan dirinya atau individualisme. Yang keempat, ya sekali lagi ini Suara Malam ini kelebihannya ini itu mencerminkan bangsa Indonesia pada zaman sekarang, karena tidak mementingkan masalah sosial, alam, politik, dan lainnya, karena mereka itu bersifat individualisme, tidak membutuhkan satu sama lain. Sedikit yang peduli. Kekurangannya sama sih, bahasanya bahasa sastra era 40-an, bahasanya sangat bagus. Tapi kekurangannya untuk anak-anak zaman sekarang itu malas untuk mengartikan bahasa-bahasa sastra zaman dahulu, era-era 1940-an gitu. Dalam kereta, puisi ini menjelaskan itu perjalanan yang memberikan
inspirasi dengan atmosfer romantis dan sendu. Sehingga setelah melewati kota Semarang lalu Solo semakin dekat dengan kota tujuan, ditemani juga jingga senja. Kemudian malam datang membawa bulan purnama dari balik awan. Semua pemandangan itu memberikan inspirasi untuk Cahaya Anwar itu menghasilkan puisi yang berjudul Dalam Kereta. Dalam Kereta ini memiliki kelebihan yang sangat indah, yaitu menjelaskan itu senja, keindahan senja pada dari Semarang Solo. Itu keindahannya itu sangat dicerminkan pada puisi ini Dalam Kereta. Jadi ini puisi ini tidak memiliki kekurangan. Kelebihannya ini menjelaskan keindahan senja dari stasiun Semarang pertengahan sampai Solo dan semakin dekat pada kota Solo dengan keindahan senja. Nah, yang kelima, malam. Malam menceritakan maksud hati Cahaya Anwar itu seperti menggambarkan itu merasa kehilangan atau tenggelam pada dunia yang memihak. Membiarkan kata-kata keluar tanpa takut bersalah, meluapkan rasanya yang tersimpan di dalam hatinya. Sehingga puisi malam ini mencerminkan hati sosok Cahaya Anwar itu bimbang. Itu susah ditebak karena dalam puisi ini kan menjelaskan hati Cahaya Anwar itu tergolak-golak karena ini tidak bisa menerka maksud hati Cahaya Anwar. Apakah dia merasa kehilangan atau tenggelam pada dunia memihak? Sepertinya susah ditebak. Yang keenam, yang keenam ini puisi tentang humor Cahaya Anwar. Puisi ini tentang Cahaya Anwar itu sedang mencari jawaban itu malah diganggu oleh anak-anak bermain. Kenapa? Dalam penggalanya puisinya, ada bocah cilik main kejar-kejaran dengan bayangan. Saat beliau berpikir keras kenapa rumah terlihat pucat dan pohonnya menjadi kaku, ketika sedikit lagi mendapat jawaban malah diganggu oleh anak-anak yang bermain. Sehingga Cahaya Anwar ini langsung ngeblank otaknya. Untuk sedikit lagi untuk mendapatkan jawaban ini, dia malah terusik pada anak-anak yang bermain, sehingga jawaban yang ia cari untuk menjawab pertanyaan sendiri menjadi buyar. Kelebihan puisi ini itu membuat kita ketawa dan humori. Sangat puisinya jenaka, dibuat oleh Cahaya Anwar sendiri dan hasil pemikirannya. Dari sini tahun pembuatan ini 1947 saat Cahaya Anwar ini di rumahnya. Kekurangannya bahasanya masih bahasa mengikat peraturannya, tidak bebas, masih bahasa baku. Sastranya sangat masih kental bahasa sastranya. Yang ketujuh, nisan. Ya, puisi nisan ini menjelaskan kita untuk mengenang nenek kita yang telah kembali ke surga. Jika direnungi kata-katanya yang dituangkan oleh Cahaya Anwar, bukan kematian yang benar menusuk kalbu, kerindalaan menerima segala tiba. Bisa diartikan, aku terima kematianmu, tapi keikhlasanmu saat malaikat menjemput itu yang menyayat hati. Dilanjutkan dengan kalimat yaitu, tak ku tahu setinggi itu atas debu dan duka maha Tuhan bertahta.
Aku pikir aku bisa mengalahkanmu, tapi ternyata duka telah merajai. Tanpa disadari, inilah adalah makna dari puisi nisan ini. Menceritakan tentang nenek kita itu kembali ke surga. Walaupun kita ikhlas, tetapi hati kita ini tetap mengenang jasa-jasanya. 8. Puisi Selamat Tinggal, karya Cahri Anwar. Ini puisi Selamat Tinggal itu menjelaskan Cahri Anwar itu berpisah dengan kawan-kawannya untuk terakhir kalinya, sehingga Cahri Anwar ini seperti berpisah dengan kekasihnya. Atau menurut saya sendiri sih, ini tentang kehancuran hati sosok Cahri Anwar yang berpisah dengan kekasihnya dan seakan-akan membicarakan dirinya sendiri. Dia seperti sedang melakukan introspeksi diri atas kekurangannya yang dikiaskan dengan frasa muka penuh luka. Nah, bait-bait tersebut dapat pula dimaknai sebagai sikap keras kepala si penyair terhadap komentar-komentar orang lain yang merugikannya. Oleh karenanya penulis mengucapkan selamat tinggal pada hal negatif yang menghinggapinya, lalu melangkah dengan percaya diri. Ya maaf, tadi bukan berpisah dengan kekasihnya, tetapi dia mengintrospeksi dirinya atas komentar-komentar orang lain yang merugikan artinya itu negatif kepada dirinya. Sehingga penulis ini atau Cahri Anwar ini mengucapkan selamat tinggal pada hal negatif yang menghinggapi dirinya, sehingga ia melangkah dengan penuh percaya diri tanpa sikap minder. Yang ke-9, puisi tentang aku. Puisi tentang aku ini menjelaskan tentang diri Cahri Anwar. Bukan. Jadi makna puisi aku ini yang dibuat Cahri Anwar itu tentang masa penjajahan Jepang yang sangat represif. Maka dari itu puisi ini dimaknai sebagai puisi yang bertemakan kesanggupan diri kita melawan kemampanan berjuang menjadi bangsa yang bebas dalam berkarya dan mengurangi hidup kita. Kelebihan puisi ini itu sangat mendalami semangat para pejuang kita dalam menyanggupi perjuangan dirinya melawan belenggu-belenggu penjajah, sehingga puisi ini menjadi angkatan 45 yang sangat bagus pada eranya dan sangat menginspirasi para pejuang-pejuang Indonesia untuk bersemangat dalam hati berjuang untuk melawan penjajahan yang tidak berperi kemanusiaan ini, sehingga bangsa Indonesia ini semangatnya itu tidak pernah dipadamkan oleh air sebegitu mudahnya, seperti air memadamkan api, tetapi api itu masih berbara-bara, sehingga air itu tidak bisa memadamkan perjuangan Jepang walaupun menggunakan teknologi maju penjajahan yang menggunakan mesin-mesin perang yang modern. Tetapi Indonesia itu tidak takut, mereka tetap berjuang dengan senjata tuanya, walaupun mereka tidak takut pada kematian, tetapi mereka lebih takut mati daripada mati tetapi tidak merdeka. Ketakutan mereka itu, kalau mereka gagal Indonesia tidak merdeka, berarti mereka tetap bersemangat walaupun diranda-randa penyerangan yang sungguh hebat. Terus bahasanya ini bahasa sastra, sangat mudah dipahami dan
memaknai juga. Yang terakhir, Tak Sepadan. Puisi berjudul Tak Sepadan, sang pengarang seolah-olah mengajak bicara wanita yang dicintainya. Pada bait pertama ini si aku mencoba memperkirakan apa yang akan terjadi jika mereka selalu sama atau sebaliknya. Dengan atau tanpa dirinya, dia kira wanita tersebut akan tetap bahagia dengan suami dan anak-anaknya kelak. Sedangkan bait-bait selanjutnya berisi tentang keputusasaan sang penyair terhadap hubungannya yang sedang dijalani. Rasa sakit tak tertahan ini membuatnya memilih untuk mengakhiri hubungan yang dijalani karena merasa tak sejalan. Maksudnya tak sejalan itu tak satu pemikiran atau tidak satu pada egonya sendiri, sesama egonya. Nah, rasa sakit tak tertahan ini memilih untuk dirinya pun berpikir telah disumpahi dan dikutuk oleh Dewa Eros karena kekecewaan dan kemalangan cinta yang menimpanya. Jadi intinya ini Tak Sepadan ini suatu hubungan yang tidak berjalan dengan baik dan berakhir dengan perceraian dirinya dengan istrinya. Kelebihan puisi ini mencerminkan hubungan kasih pada zaman sekarang ini, dan kekurangan bahasanya ini masih susah kurang dimengerti oleh penyair-penyair muda zaman sekarang, tapi mudah dimaknai. Ya, sekian dari video saya. Terima kasih.